Harusnya kamu tuh malu dideketin sama tukang ojek miskin kayak gini. Emang apa coba yang bisa diandelin sama dia? Dia tuh makan aja susah. Emang kamu mau makan sama sambal tiap hari? Kamu punya apa? Win, gak usah kayak gitu dong. Ya dia emang bantu digituin. Aku tuh kesel banget ya sama dia. Dia tuh kepedean. Untung hujannya udah reda. Mana ojekan masih sepi. Dari pagi cuman dapet 3. Itu kan cuman bisa buat beli bensin sama makan. Ada sih sisanya dikit. Tapi kan aku masih banyak tanggungan. Aku juga kasihan sama si adiknya si aku. Kemarin aku cuman bisa bantu bayar setengahnya untuk sekolahnya. Ya mau gimana lagi. Jadi mau nggak mau si Agung harus cari pinjaman buat ya bayar sisa sekolah adiknya. Dan tabungan aku juga udah habis semua. Ya semoga aja hari ini ada orang yang naik ojek dan pendapatan aku bisa lumayan. Jadi aku bisa bantu orang-orang yang memang membutuhkan. Si Arif kemana ya? Tumben-tumbenan. Dia biasanya jam segini udah di pangkalan. Pangkalan sepi banget. Dia sih. Udah tadi yuk. Ya aku baru nyampe, Rif. Dapat berapa sekarang? Hari ini dapat berapa penumpang? Kebetulan aku dari pagi sih masih dapat kalau nggak salah 3 atau 4 ya. Aku lupa, Rif. Lumayan kamu hari ini udah dapat 3-4 penumpang. Padahal ini kan masih belum siang. Ya Rif, masalahnya kan hujan, Rif. Jadi ya sepi banget, Rif. Aku di pangkalan juga baru nyampe, Rif. Karena tadi aku habis neduh, soalnya kan aku habis nganter orang. Ya, Rif. Kamu gimana, Rif? Hari ini ya biasa, cuma langgananku aja yuk. Orang pergi ke pasar terus datang pasar. Ya udah itu aku dari tadi di pangkalan, tapi kamu belum datang. Barusan aku selesai nganterin penumpang sih. Enggak jauh amat, cuma daerah sini aja. Bisa dibilang cuma dapet 3 hari ini. Sebenarnya aku mau minta masukan sih sama kamu, Rif. Ya. Itu masalah cewek yang lagi deketin aku, Rif. Jadi gini, Rif. Ya cewek yang lagi deketin aku itu, Rif, dia itu kok kayak gimana ya, ngejar-ngejar aku banget, Rif. Padahal kan aku cuman sekedar tukang ojek, Rif. Dan aku bukannya nggak suka sama perempuan itu. Tahu kan perempuannya aku maksud? Iya, aku tahu. Si Putri itu. Terus Jadi, gimana? Ya bisa dibilang dia itu salah satu bunga desa sini. Ngapain kamu masih bingung-bingung mikirin mau apa enggak? Ya udah, kalau misalkan aku jadi kamu, aku nggak bisa berpikir 2 atau 3 kali. ya bukan itu sih masalahnya, Rif. Yang aku pikirkan bukan aku nggak suka sama dia. Siapa yang nggak suka sama si Putri itu? Ya aku juga ada perasaan sebenarnya, Rif. Cuman aku harus sadar diri. Dia tuh anaknya orang kaya, Rif. Sedangkan aku, ya kerjaan kita cuman tukang ojek, bro. Aku sadar diri, Rif. Sedangkan si Putri itu banyak laki-laki yang ngejar dia, mulai dari pengusaha, seorang manajer, bahkan orang-orang yang memang mempunyai harta yang banyak ditolak sama dia, Rif. Aku nggak tahu apa alasannya dia berusaha buat deketin aku. Apa karena kalau misalkan dari segi tampang sih banyak yang lebih ganteng dari aku yang deketin dia. Aku nggak tahu alasannya apa, Rif. Tapi di sisi lain aku juga nggak berani ngomong, Rif. Atau jangan-jangan gini nih, dia itu apa ya, bisa dibilang itu dia itu nemuin sesuatu yang lain dari orang lain di diri kamu, seperti itu maksud aku ya. Jadi kamu itu terasa beda mungkin seperti itu. Jadi dia itu
naruh hati sama kamu. Tapi kalau misalkan masalah yang lain, ya aku juga berpikir agak aneh sih. Padahal ya seperti yang kamu bilang, banyak yang suka sama dia, dan dia itu tinggal nentuin pilihan cowok mana sih yang nggak mau sama dia. Itu ya mungkin dia itu ngerasa ada sesuatu yang wah di diri kamu gitu. Tapi kalau misalkan kamu nggak tanya sama dia, ya kita juga bakalan penasaran kenapa dia itu suka sama kamu. Iya sih Rif, ya aku masih cari momen yang pas buat ngobrol sama si Putri ini, karena dari kemarin-kemarin kan aku menghindar. Nah hari ini dia nggak kesini sama sekali Rif. Biasanya kan tiap hari dia, meskipun aku berusaha menghindar, cuman kali ini, hari ini ya dia nggak ada nongol sama sekali. Tahu jangan-jangan karena dia sering datang ke sini terus nggak dibolehin sama orang tuanya. Nah bisa jadi sih Rif. Oh ya Rif, aku kemarin hasil ngojek aku tiap bulan kan aku kumpulin tuh, sisa buat makan sama beli bensin aku kumpulin, dan aku menyekolahkan beberapa anak kecil di sini kan. Dan yang terakhir kemarin si Agung, aku ngerasa nggak enak sama si Agung karena memang waktu itu tabunganku tinggal sedikit Rif, karena aku habis bayar sekolah adiknya si Andre itu, dan kebetulan si Agung adiknya kan mau sekolah juga, jadi aku bayarin dan uangnya kurang setengah. Jadi mau nggak mau kan aku harus cari pinjaman. Iya sebenarnya juga aku juga pengen punya sikap seperti kamu, bantuin tetangga kita, bantuin orang yang butuh. Tapi kamu tahu sendiri kan, aku sekarang punya keluarga, jadi Iya, Rif. nanggung anak, nanggung istri. Yang aku heran, kamu itu belum nikah, belum punya istri juga kan. Kenapa kamu nggak nabung aja buat bekal kamu nantinya kalau udah berumah tangga gitu. Malah mikirin orang lain yang belum tentu orang lain mikirin kamu. Sebagai alasanku satu sih Rif, urusan masalah rezeki itu sudah ada yang ngatur Rif. Kalau rezeki kita satu gelas, nggak mungkin kita mempunyai rezeki satu botol Rif ya. Artinya aku pernah ada di posisi mereka Rif. Waktu aku kecil Rif, orang tua aku ini nggak mampu dan aku nggak bisa sekolah, dan aku dibantu sama seseorang yang nggak aku kenal. Dan sekarang aku pengen ngebantu anak-anak kecil yang memang pengen sekolah tapi dia nggak mempunyai duit Rif. Makanya hasil aku ngojek ini ya, selain buat aku makan dan buat beli bensin setiap hari, sisanya aku tabung buat bayarin siapa aja yang pengen sekolah dan nggak mempunyai biaya, aku serahkan semuanya Rif. Tadi Beko kayaknya ada panggilan. Siapa Rif? Bentar. Wah, malas aku kalau urusan kayak gini. Itu tante yang punya warung kopi itu minta anterin. Oh, Aku juga sering, ya takut kalau misalkan sering anterin dia. tuh yang penting kan bayar Rif. Ya bukannya itu kalau bonceng itu peluknya itu erat banget. Aku takut ketemu istriku nanti berpikiran yang macem-macem. Ya kamu harus ngasih pengertian lah sama istri kamu Rif. Ya udah kalau gitu Risiko kamu lanjut kerja kayak aja. gini, aku tinggal dulu ya. Oke Rif. Oh, makasih rokoknya. Oke, sama-sama. Tapi aku sendirian di sini. Itu dia Bayu. Mumpung Bayu lagi sendiri, aku harus samperin. Semoga aja Bayu hari ini bisa diajak ngobrol berdua ya, dan nggak kabur-kabur lagi kayak biasanya. Aku kan pengen ngobrol banyak tentang dia. Yaudah deh, nggak apa-apa. Aku harus samperin mumpung lagi sendiri orangnya. Bye. Bye. Kamu lagi sendirian? Iya Put, tadi aku bareng sama si Arif sih, tapi si Arif lagi dari project. Ada apa Put? Iya, nggak apa-apa. Aku cuman pengen ngobrol berdua sama kamu aja. Oh, gitu. Aku sebelumnya minta maaf sama kamu ya Put. Dari kemarin-kemarin aku selalu menghindar dari kamu, bukan karena aku sombong atau apa Put. Aku cuma takut kamu itu kena marah sama orang tua kamu karena kamu bergaul dengan seorang tukang ojek seperti aku Put. Kok kamu mikirnya malah gitu sih? Aku itu seneng banget aku bisa bareng sama kamu dan sama yang lain. Soalnya aku tahu kalian itu orangnya pasti baik. Iya Put, tapi
aku kan gak enak aja sama orang tua kamu. Takutnya ya kamu kan di sini keluarganya keluarga terpandang, sedangkan aku bukan siapa-siapa. Makanya aku selalu menghindar, bukan karena aku sombong, itu sebut alasan aku. Dan ya mungkin kayaknya momennya emang pas ya. Jadi aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu kenapa kok selalu berusaha buat deketin aku? Mohon maaf, aku bukan GR ya, tapi emang ini yang aku rasakan. Padahal kan banyak laki-laki yang berusaha buat ngejar-ngejar kamu, mulai dari seorang pengusaha, pebisnis. Ya, pokok intinya dia itu secara pekerjaan mapan dan orangnya juga keren-keren. Dibandingkan aku yang cuma seorang tukang ojek, itu sangat tidak masuk akal. Jadi aku pengen tahu alasan kamu apa. Sebenarnya alasanku cuma satu, Bay. Kamu itu beda dari yang lain. Kamu itu bisa membantu orang-orang sekitar sini, dan kamu juga menyekolahkan anak-anak yang nggak mampu. Sedangkan kamu tukang ojek. Aku sebenarnya malu sih sama kamu. Kamu bisa bantu mereka, sedangkan aku nggak mampu untuk bantu mereka. Ngapain kamu malu? Kalau kita membantu orang, itu kita kan nggak harus melihat kondisi kita itu mampu atau tidak, asalkan ada niat aja. Siapapun bisa bantu orang. Iya, Berarti itu alasan kamu. iya, yang aku bikin tertarik sama kamu ya karena itu. Tapi kalau misalkan orang tua kamu nanti ngelarang, gimana Put? Aku bukannya nggak mau ya Put buat deket sama kamu, tapi aku cuma memikirkan kamu sih Put. Orang tua aku itu nggak kira berpikiran seperti itu, Bay. Orang tua aku baik kok, cuman kamu kan nggak pernah kenal sama orang tua aku, jadi kamu mungkin pikirannya kayak gitu. Iya sih Put. Dan yang aku tahu memang kamu sih dari keluarga yang baik dan juga sangat dermawan. Memang kamu sekarang nggak bisa ngebantu orang-orang Put. Mungkin karena kamu masih belum kerja dan belum punya penghasilan sendiri. Tapi orang tua kamu yang aku tahu dia itu sangat dermawan di sini Put. Sebenarnya motivasi aku awalnya sih dari keluarga kamu Put. Jadi keluarga kamu bisa ngebantu banyak orang. Dan aku juga pengen seperti itu ya, meskipun aku ngebantunya dalam skala kecil. Beda kalau sama keluarga kamu, orang tua kamu ngebantu yayasan, kemudian memberikan bimbingan-bimbingan sama yayasan. Jadi itu sebenarnya sih Put, motivasi awal aku, dan kayaknya mereka ikhlas banget Put, dan seneng banget dibantu. Wah, Putri ngapain di situ? Kok dia ngobrol sama tukang ojek sih? Kayaknya harus nyamperin nih aku. Ini bukan teman kamu Put. Oh iya. Ini kesini ya? Put, kamu ngapain di sini? Ya, kamu ngapain yang kesini, Win? Aku mau nyamperin kamu. Oh, Kamu ngapain di sini? ya aku lagi nyamperin Bayu. Kamu ngapain nyamperin tukang ojek ini? Emang kamu ada urusan apa? Ya, Mau ojek kan nggak mungkin dong kalau kamu ngojek. ya enggak, aku cuman pengen ngobrol-ngobrol aja. Kenapa mau ngobrol sama dia, Put? Emang Nggak kenapa ada kalau orang misalkan lain aja apa? Putri ngobrol sama aku, kamu ada masalah? Ya iyalah ada masalah. Kamu jangan kepedean ya karena Putri mau ngobrol sama kamu. Kenapa Put? Kamu dideketin sama dia, digoda-goda sama dia? Enggak kok, aku yang nyamperin dia duluan. Apa sih Put? Serius nih? Kenapa? Kamu suka sama dia? Nggak mungkin kan? Ya kalau aku emang suka sama Bayu, emang kenapa? Put, nggak boleh. Put, kamu ini kenapa sih? Kok kamu bisa suka sama dia? Kamu habis ngasih jampi-jampi apa sama Putri? Gak usah nunjuk-nunjuk tangannya ya, biasa aja. Aku dari kemarin udah diem ya Win. Ini Aku di nggak luar pernah ada urusan. nalar banget sih bisa suka sama kamu. Aku nggak pernah ada urusan sama kamu Win. Kamu Kali ini ada urusan sama aku. Emang kamu tuh cuma tukang ojek, Mas. Ya dia tuh orang kaya. emang kenapa kalau misalkan aku tukang ojek Win? Kamu nggak usah munafik ya jadi perempuan Win. Sebelum Putri deket sama aku Win, kamu sadar nggak Win? Kamu yang berusaha buat deketin aku, tapi aku nggak pernah ngerespon Win. Jadi
kamu jangan mengkambing hitamkan Putri ya, soalnya deketin aku. Biar kenapa? Biar kamu bisa bebas buat deketin aku. Kamu sadar ya, aku tuh nggak pernah sampai segitunya ngedeketin kamu. Put, aku Kamu kasih tahu. juga jangan kepedean, jangan GR. Lagian siapa sih yang mau sama tukang ojek kayak kamu? Aku kasih- Putri aja belum sadar. Udah deh, kamu nggak usah banyak ngomong. Mending sekarang kamu ngaca. Kalau kamu tuh emang nggak pantas buat Putri. Tahu nggak sih kamu yang deketin dia tuh banyak. Kamu baca chatnya Windy, Put. Apa pernah Apa sih? selama ini Enggak, ini bukan aku, Put. Udah nih. Taruh HP kamu. aku ngomong karena ada buktinya, Put. Aku emang sengaja nggak hapus chat-chat kamu dari kemarin. Kamu bangga ya pernah dicat aku ya? Iya, makanya kamu nggak hapus. Kamu udah ngaku. Ini udah ngaku, Put. Udah gini aja, David. Tolong jangan ganggu aku sama Putri. Dan kita nggak ada urusan. Sebelum aku mempermalukan kamu di sini, mending kamu pergi dari sini. Emang kamu punya apa buat malu-maluin aku? Di sini adanya yang malu kamu. Kalau kamu mau nurusin hubungan kamu sama Putri, kamu bakal makin diinjek-injek sama keluarganya Putri karena kamu cuma tukang ojek. Kamu mau numpang makan sama dia. Perlu aku kasih tahu lagi bukti. Aduh, udah deh, buang aja tuh bukti-bukti. Apa tuh, sampah banget. Pengen. Kamu udah deh. Ini bukan urusan kamu, ini urusan aku Buat sama Bayu. ini emang gak banget. Ini kayak antara langit dan bumi gitu, jauh banget. Iya, tapi nggak ada hubungannya sama kamu kan? Aku sebagai teman kamu prihatin banget loh kalau misal kamu hubungannya sama dia, Put. Iya udah, nggak usah jadi teman aku, nggak apa-apa kok. Nah, Serius, Put, kamu ngomong kayak gitu? Kamu gara-gara dia pengaruhnya banyak banget ya, Put? Put, harusnya kamu tuh malu dideketin sama tukang ojek miskin kayak gini. Emang apa coba yang bisa diandelin sama dia? Dia tuh makan aja susah. Emang kamu mau makan sama sambal tiap hari? aku heran sama kamu. Kamu juga. Harusnya kamu tuh mending jauhin sama si Putri lah. Ya susah juga sih ngomong sama orang yang nggak ngerti Ya bahasa kalau Indonesia kamu gini. sayang sama Putri beneran, harusnya kamu peduli sama masa depan dia. Emang kamu punya apa? Win, nggak usah kayak gitu dong. Jadi emang bantu digituin. Aku tuh kesel banget ya sama dia. Dia tuh kepedean banget. Telanjang Arif datang. Pada kumpul di sini. Apa nih? Ya Gimana? gini, Rif, aku nggak tahu ya aku punya salah apa sama Windy. Salah kamu itu banyak ya. Dia ngata-ngatain soalnya aku cuma seorang tukang ojek, aku nggak pantas dideketin sama Putri dan aku ya nggak guna. Emang gak guna, ya kan, Dev? Kamu gak nyinggung kamu ya sebagai tukang ojek, cuma dia aja nih. Tapi kenapa sih kamu tuh sampai bersikap seperti itu? Apa yang mendasari kamu itu bersikap seperti itu? Ya karena dia mau deket sama Putri. Putri kan orang kaya, ngapain deket-deket sama dia? Emang apa salahnya sih kalau misalkan Putri itu orang kaya? Ya enggak Bayu banget itu lah, menurut kamu kamu orang mikir miskin. gak sih? Yalah, orang miskin banget. Ya emang miskin Bayu, tapi hatinya juga tidak miskin. Bodoh amat sama Hatinya itu hatinya. kaya, Win. Ya harusnya kamu itu berterima kasih sama Bayu. Kenapa? Ya, adik kamu itu siapa yang sekolah itu? Iya, keluarganya Putri kan? Kamu pikir keluarganya Putri, tapi itu murni hasil kerja keras Bayu sebagai tukang ojek sih. Kamu serius nyekolahin adik aku, Bay? Itu gak penting sih, Win, buat aku ceritain. Ya, meskipun aku orang nggak punya, Win, aku cuma tukang ojek. Setidaknya aku nggak jadi sampah di sini, Win, kayak kamu. Win. Kamu aja, adik kamu nggak punya biaya buat sekolah, kamu bodo amat, Win. Padahal orang tua kamu kan sakit-sakitan. Win. Tuh, Bay, aku minta maaf sama kamu, Bay. Makanya ya, Win, lain kali kamu jangan cuma ngelihat orang itu dari sisi pekerjaannya aja. Jangan cuma ngelihat orang dari penampilannya aja, Win. Ya aku emang tukang ojek di sini. Ya mohon maaf, aku terpaksa harus ngomong ini, Win. Biar kamu sadar, Win. Kamu nggak ngerasa paling bermanfaat di sini, Win. Apa yang kamu lakuin untuk masyarakat sekitar sini? Nggak ada, Win. Kamu adanya cuman bikin rusuh di sini. Selalu ganggu kerjaan aku, selalu menghina aku. Aku ngebantu adik kamu, bukan karena aku pengen dibaikin sama kamu, Win. Aku nggak butuh itu, Win. Ya tapi aku minta maaf sama kamu, Bay. Aku udah keterlaluan sama kamu. Aku minta maaf juga sama kamu. Ya, ada baiknya kamu maafin aja. Gak baik juga tadi. Iya. Kayak gitu. Lagian dia Makasih kayaknya banget. mau berubah. Ya sih, Rif. Ya udah, kali ini aku maafin, Win. Tapi lain kali kamu jangan kayak gitu. Makasih ya, Bay. Dan satu lagi, Rif, aku udah nanya sama Putri. Kayaknya aku juga udah yakin sama Putri, Rif. Ya, mungkin nanti aku harus ngomong sama orang tua kamu, Put.
kalau aku dengar dari penjelasan kamu sih, kayaknya emang orang tua kamu nggak ada masalah. Yaudah, kalau gitu mending aku langsung ke rumah Putri aja kali ya, Rif. Ya udah, kamu langsung aja. Nanti aku nunggu di sini aja, nunggu kabar baik dari kamu. Ya udah. Sorry ya Win, aku harus pilih Putri daripada kamu. Soalnya ya Iya. kamu kayak gitu Win. Iya, baik. Ayo. Iya.